Bagaimana manajemen puskesmas dilakukan saat pandemi COVID-19? Ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-125. Mulai video 124 dan beberapa video berikutnya akan membahas tentang petunjuk teknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2020. Video saya yang ke-125 ini akan membahas manajemen puskesmas di masa pandemi COVID-19. Ini merupakan video kedua dari beberapa video tentang juknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19. Sobat sehat, yuk kita bahas tentang manajemen puskesmas di masa pandemi COVID-19. Apa aja sih manajemen puskesmas ini? Pandemi COVID-19 merupakan situasi yang terjadi secara mendadak dan cepat. Kondisi ini sangat berpengaruh pada perencanaan yang telah disusun oleh puskesmas. Oleh karena itu, puskesmas perlu menyesuaikan tahapan manajemen puskesmas yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya dengan kebutuhan pelayanan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, perencanaan atau P1. Antara lain dilakukan dengan melakukan beberapa hal meliputi berikut ini. Pertama, melakukan penyesuaian target kegiatan yang telah disusun. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan metode yang berbeda atau ditunda waktunya. Kemudian mencari akar penyebab masalah tidak tercapainya indikator program selain diakibatkan oleh situasi pandemi COVID-19 dan merencanakan upaya inovasi yang akan dilakukan bila masa pandemi COVID-19 telah berakhir guna perbaikan capaian kinerja. Ketiga, pelaksanaan revisi sesuai kebutuhan pandemi COVID-19 mengacu pada juknis atau pedoman yang berlaku melalui pembinaan dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota. Keempat, puskesmas menentukan target sasaran kasus terkait COVID-19 dengan angka prevalensi dari Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota guna memperkirakan kebutuhan logistik termasuk APD BMHP untuk pengambilan spesimen reserve transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR dan pelaksanaan rapid test. Kemudian yang kelima, puskesmas menentukan populasi rentan, yaitu lansia, orang dengan komorbid, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir untuk menjadi sasaran pemeriksaan. Kemudian langkah manajemen yang kedua adalah penggeraan dan pelaksanaan atau P2. Penggeraan dan pelaksanaan meliputi beberapa hal, antara lain, pertama, penggeraan dan pelaksanaan melalui forum khusus yaitu Lokakarya Mini atau Lokmin bulanan dan Lokmin tribulanan tetap dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pada saat pandemi COVID-19 seperti physical distancing atau dapat memanfaatkan teknologi informasi atau daring. Kedua, Lokakarya bulanan juga membahas bersama berbagai pedoman terkait pelayanan pada masa pandemi COVID-19 yang penyusunan atau terbitnya hampir bersamaan. Kemudian yang ketiga, Lokmin tribulanan juga menjadi forum untuk menyampaikan informasi mekanisme pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19, hasil pemetaan wilayah terkait COVID-19, serta peran lintas sektor pada saat pandemi COVID-19. Keempat, pelaksanaan kegiatan atau pemantauan sweeping orang dengan riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal, zona merah, pemantauan harian OTG, ODP, dan PDP ringan, tracing jika ditemukan kasus konfirmasi COVID-19, dilakukan bersama lintas sektor dengan melibatkan gugus tugas yang ada di tingkatan. Kelima, dapat dikembangkan sistem pelaporan atau pendataan untuk memantau orang dengan riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal
di wilayah kerjanya. Contohnya, pemanfaat Google Form yang dikumpulkan melalui situs yang tertera di video ini oleh Puskesmas Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, yang dapat mempermudah pelaporan secara daring oleh lintas sektor. Dalam kondisi di mana jejaring puskesmas menemukan kasus COVID-19, maka jejaring puskesmas berkoordinasi dengan puskesmas untuk pelaporan dan penemuan kasus. Jejaring puskesmas seperti klinik Pratama yang ada di wilayah kerjanya harus aktif melakukan pemantauan harian isolasi diri dari peserta JKN. Keenam, Lokmin bulanan juga membahas bersama berbagai pedoman terkait pelayanan pada masa pandemi COVID-19 yang penyusunan dan terbitnya hampir bersamaan. Ketujuh, Lokmin Tribulanan juga menjadi forum untuk menyampaikan informasi mekanisme pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19, hasil pemetaan wilayah terkait COVID-19, serta peran lintas sektor pada saat pandemi COVID-19. Pelaksanaan kegiatan yaitu pemantauan sweeping orang dengan riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal, zona merah, pemantauan harian OTG, ODP, dan PDP ringan, tracing jika ditemukan kasus konfirmasi COVID-19, dilakukan bersama lintas sektor dengan melibatkan gugus tugas yang ada di tingkatan. 8. Dapat dikembangkan sistem pelaporan atau pendataan untuk memantau orang dengan riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal di wilayah kerjanya. Contohnya, pemanfaatan Google Form yang dikumpulkan melalui situs yang tertera di video ini oleh Puskesmas Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, yang dapat mempermudah pelaporan secara daring oleh lintas sektor. Selanjutnya, melalui video ini Sobat Sehat bisa melihat gambar 3, yaitu pengembangan sistem pelaporan orang dengan riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal secara daring. Dalam kondisi di mana jejaring puskesmas menemukan COVID-19, maka jejaring puskesmas berkoordinasi dengan puskesmas untuk pelaporan dan penemuan kasus. Jejaring puskesmas seperti klinik Pratama yang ada di wilayah kerjanya harus aktif melakukan pemantauan harian isolasi diri dari peserta JKN yang terdaftar pada klinik tersebut dan mengkoordinasikan hasilnya dengan puskesmas. Peran Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota sangat penting dalam menggerakkan jejaring puskesmas tersebut. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan membahas langkah manajemen yang ketiga, yaitu pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja puskesmas atau P3. Pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja puskesmas atau P3 meliputi antara lain: pertama, tetap melakukan pemantauan terhadap pencapaian target-target prioritas pembangunan kesehatan di tingkat kabupaten kota. Kedua, menetapkan target indikator keberhasilan penanganan COVID-19 di wilayah kerjanya untuk dinilai tiap bulan. Seperti misalnya, persentase orang tanpa gejala atau OTG, orang dengan pengawasan atau ODP, pasien dalam pemantauan atau PDP yang telah ditemukan, persentase ODP, PDP yang telah sembuh, tidak ada OTG, ODP, dan PTB yang meninggal di rumah, persentase pasien konfirmasi yang dilakukan tracking. ODP dan PDP ringan yang diisolasi diri di rumah dilakukan pemantauan harian sebesar 100%. OTG yang karantina mandiri di rumah dilakukan pemantauan harian sebesar 100%. Selanjutnya kita akan membahas pembiayaan. Pembiayaan pelaksanaan layanan pada masa pandemi COVID-19 bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, dan sumber lain yang sah, serta penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan membahas tentang pencatatan dan pelaporan.
Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan dengan mengacu pada Sistem Informasi Puskesmas atau SIP. Pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 mengacu pada format dalam Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus atau COVID-19 pada revisi ke-5 atau format pelaporan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah melalui sistem yang digunakan di Gugus Tugas Nasional khusus untuk pelaporan COVID-19. Kasus terkait COVID-19 yaitu OTG, ODP, PDP, konfirmasi di wilayah kerja puskesmas baik dari segi jumlah maupun diuraikan berdasarkan kondisi biologis seperti jenis kelamin dan kelompok umur, psikologi sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan budaya direkapitulasi dan dipantau laju perkembangannya dari hari ke hari. Sobat Sehat, selanjutnya kita bisa lihat gambar 4 di video ini yang merupakan contoh pemantauan harian sebaran kasus COVID-19 di puskesmas. Kemudian kita lihat gambar kelima di video ini, yaitu peta wilayah kerja dilengkapi dengan jumlah kasus terkait COVID-19 yang dilakukan update harian. Ini kebetulan saya sudah melihat bahwa beberapa puskesmas itu sudah melakukan dan disampaikan di Instagram puskesmas masing-masing. Selanjutnya kita bisa juga lihat di video ini gambar 6, yaitu distribusi demografi kasus infeksi COVID-19 berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia. Sobat Sehat, sekarang kita akan membahas manajemen sumber daya sebagai bagian dari manajemen puskesmas. Manajemen sumber daya meliputi beberapa hal, antara lain pertama, kepala puskesmas dapat meninjau ulang pembagian tugas sumber daya manusia atau SDM atau petugas puskesmas. Antara lain mempertimbangkan risiko tertular COVID-19 seperti keberadaan penyakit komorbid, usia petugas, dan lain sebagainya. 2. Puskesmas diharapkan melakukan peningkatan kapasitas internal atau peningkatan SDM ya, misalnya terkait situasi pandemi termasuk cara penularan COVID-19, tentang perubahan alur pelayanan, physical distancing, pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI bagi seluruh staf puskesmas, serta alih keterampilan cara rapid test, serta pengambilan sampel swab nasofaring bagi tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, melakukan monitoring atau audit internal untuk menilai kesesuaian atau ketepatan pelaksanaan prinsip PPI termasuk penggunaan APD. Keempat, jika terdapat petugas yang terkontak menjadi OTG, ODP, PDP atau kasus konfirmasi COVID-19, Kepala Puskesmas segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota untuk mengambil langkah-langkah antisipasi agar masyarakat di wilayah kerja puskesmas tersebut tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Sobat Sehat, demikianlah di video 125 ini kita telah membahas tentang manajemen puskesmas di masa pandemik COVID-19. Kita akan bertemu kembali pada video ke-126 untuk membahas upaya kesehatan masyarakat, promosi kesehatan di masa pandemi COVID-19. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.